Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Channel akan membahas seputar seleksi CPNS dan kedinasan tahun 2025. Namun sebelum kita lanjut, teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Teman-teman pejuang NIP di tahun 2025, ini adalah persiapan kita lebih awal untuk menghadapi seleksi CPNS dan kedinasan di tahun 2025. Karena pada pelaksanaan SKD, CPNS, dan SKD kedinasan di tahun 2024, soal TWK masih menjadi soal yang sangat sulit untuk dihadapi. Maka dari itu, kita mempersiapkan diri lebih awal dengan membahas soal TWK asli dari pengalaman peserta pada tahun 2024 kemarin. Seperti apa? Soal TWK asli dari pengalaman peserta yang sudah tes, teman-teman, kita mulai bahas dari soal yang pertama. Berkaitan dengan nasionalisme. Indisvereniging adalah organisasi yang didirikan oleh pelajar Indonesia di Belanda pada tahun 1908 sebagai wadah untuk menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia. Seiring perkembangan waktu, organisasi ini beberapa kali mengalami perubahan nama hingga menjadi Perhimpunan Indonesia. Inti pertanyaan di soal yang pertama ini, teman-teman, alasan utama berkaitan dengan perubahan nama dari Indisvereniging menjadi Perhimpunan Indonesia. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik berkaitan dengan alasan utama perubahan nama tersebut. Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Berkaitan dengan perubahan nama, erat kaitannya dengan jiwa nasionalisme, teman-teman. Kita coba analisis satu persatu mulai dari opsi yang A, menggambarkan tekad untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara tegas. Opsi yang A bersifat baik atau bersifat positif, teman-teman. Kita coba simpan opsi yang A. Kemudian opsi yang B, mengikuti anjuran pemerintah Belanda agar bersifat lebih nasionalis. Opsi yang B ini kurang tepat karena mengikuti anjuran pemerintah Belanda. Ini bukan menjadi alasan terkait dengan perubahan nama tersebut. Opsi yang C, menyederhanakan nama organisasi agar lebih mudah dikenal di Eropa. Opsi yang C bukan berkaitan dengan agar lebih terkenal atau populer di Eropa. Ini erat kaitannya dengan nasionalisme. Sehingga opsi yang B dan opsi yang C bukan menjadi alasan. Kita abaikan dua opsi tersebut, teman-teman. Kemudian opsi yang D, menghilangkan unsur kolonial dan menegaskan identitas Indonesia. Ini juga erat kaitannya dengan nasionalisme. Kita simpan opsi yang D. Opsi yang E, mengakomodasi seluruh aspirasi mahasiswa dari berbagai negara Asia. Opsi yang E, ini kita fokus kepada negara Indonesia, bukan berbagai negara Asia. Sehingga kita menyisakan, teman-teman, dua opsi terakhir yang sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Dibandingkan dua opsi tersebut ya, teman-teman, opsi yang A dan opsi yang D, yang menjadi alasan utama perubahan nama itu adalah erat kaitannya dengan nasionalisme. Dalam arti itu berkaitan dengan identitas Indonesia agar lebih terkenal atau dengan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa Belanda. Maka dari itu, perubahan nama tersebut merupakan alasan utamanya opsi yang D, teman-teman. Di mana opsi yang D itu merupakan menghilangkan unsur kolonial dan menegaskan identitas Indonesia. Perubahan nama dari Indisvereniging menjadi Perhimpunan Indonesia ini mencerminkan semangat nasionalisme dan keinginan untuk menghilangkan pengaruh kolonial. Nama baru ini, teman-teman, jelas menegaskan identitas dan tujuan organisasi sebagai representasi dari rakyat Indonesia. Karena organisasi Indisvereniging atau Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi mahasiswa Indonesia yang mengenyam pendidikan di Belanda. Sehingga ini merupakan representasi dari rakyat Indonesia, bukan sekedar komunitas dari wilayah kolonial Belanda. Sekali lagi, itu merupakan alasan utama. Opsi yang tepat, opsi yang D. Lanjut berikutnya soal nomor 2. Ini berkaitan dengan pilar negara. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD memiliki peran penting dalam mewakili aspirasi daerah
serta memberikan pertimbangan dan usulan terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Kemudian, permasalahan di sini teman-teman atau inti pertanyaannya di soal nomor 2, namun apabila DPD tidak menjalankan kewenangannya sebagaimana mestinya, maka dampak yang dapat terjadi adalah apakah opsi yang A, B, C, D ataukah opsi yang E? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik apabila Dewan Perwakilan Daerah tidak menjalankan kewenangannya. Di mana teman-teman berkaitan dengan DPD itulah lembaga perwakilan daerah, representasi dari daerah di tingkat pusat. Sehingga membawa aspirasi dan membawa keinginan dan mengusulkan berkaitan dengan kebutuhan daerah di tingkat nasional. Itu merupakan kewenangan. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka dampaknya kalau kita analisis satu persatu mulai dari opsi yang A, pemerintah pusat akan sepenuhnya mengambil alih seluruh aspirasi daerah tanpa masukan dari DPD. Ini jelas kurang baik ya teman-teman. Pemerintah pusat tidak akan melaksanakan pengambil alihan, apalagi secara sepenuhnya, bahkan tanpa masukan dari DPD. Ini bukan menjadi jawaban yang terbaik. Berikutnya opsi yang B, perwakilan daerah kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan daerah secara langsung di tingkat nasional. Seperti yang kami sampaikan tadi di awal bahwa kewenangan DPD adalah memperjuangkan berkaitan dengan kepentingan daerah di tingkat nasional. Kita simpan opsi yang B, teman-teman. Berikutnya opsi yang C, pemerintah daerah wajib langsung menyampaikan aspirasi mereka kepada DPR tanpa melalui DPD. Kalau opsi yang C berkaitan dengan pemerintah daerah yang tidak melaksanakan koordinasi kepada DPD, yang langsung disampaikan ke DPR juga kurang tepat. Karena ini bukan dampak secara langsung apabila DPD tidak melaksanakan kewenangannya. Sehingga opsi yang C juga kurang tepat, teman-teman. Berikutnya opsi yang D, pembahasan mengenai peraturan yang berkaitan dengan daerah akan dihentikan sementara hingga DPD aktif kembali. Kalau opsi yang D, ini berkaitan dengan pembahasan peraturan yang berkaitan dengan daerah dihentikan sementara. Ini juga bukan menjadi dampak secara signifikan apabila DPD tidak menjalankan kewenangannya, teman-teman. Sehingga opsi yang D bukan menjadi jawaban. Dan terakhir, opsi yang E, seluruh usulan undang-undang terkait daerah akan diserahkan langsung kepada Presiden tanpa pertimbangan. Ini juga jelas melanggar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan lembaga negara karena tanpa mempertimbangkan dari DPD. Maka dari itu, dari opsi yang ada, dampak dari DPD tidak menjalankan kewenangan sebagaimana mestinya adalah opsi yang B. Perwakilan daerah akan kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan daerah secara langsung di tingkat nasional. Karena jika DPD tidak menjalankan kewenangannya, sekali lagi, maka aspirasi dan kepentingan daerah tidak akan tersalurkan secara optimal di tingkat nasional, teman-teman. Hal ini akan menghilangkan kesempatan bagi perwakilan daerah untuk menyuarakan kebutuhan, termasuk usulan terkait dengan daerahnya, yang merupakan peran utama dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dalam sistem perwakilan di legislatif. Sekali lagi opsi yang tepat opsi yang B. Lanjut berikutnya, soal nomor 3 masih berkaitan dengan materi pilar negara. Komisi Yudisial atau KY merupakan lembaga negara yang sangat penting dalam kuasa kehakiman. Namun apabila Komisi Yudisial tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan berakibat. Sekali lagi, apa yang terjadi apabila Komisi Yudisial, di sini sebagai inti pertanyaan, tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi dampak atau akibatnya. Untuk menjawab soal nomor 3 ini, sama seperti soal nomor 2 tadi, teman-teman, kita harus memahami apa sebenarnya kewenangan dari Komisi Yudisial itu sendiri. Di mana Komisi Yudisial adalah lembaga pengawasan untuk hakim, di mana Komisi Yudisial itu memiliki kewenangan untuk menjaga keluhuran, martabat,
dan perilaku hakim. Sehingga dampaknya apabila tidak melaksanakan tugas, kalau kita lihat opsi yang A, Komisi Yudisial tidak menjaga kualitas peradilan. Ini secara umum peradilan. Tetapi Komisi Yudisial lebih mengkhusus secara perseorangan terhadap person dari hakim itu sendiri. Sehingga opsi yang A ini kurang tepat. Opsi yang B, perilaku tidak pantas dari para hakim bisa meningkat karena ini merupakan kewenangan dari Komisi Yudisial untuk menjaga keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Kita simpan opsi yang B. Berikutnya opsi yang C, proses peradilan tidak akan bebas dari korupsi. Opsi yang C sama seperti opsi yang A, teman-teman. Ini berkaitan dengan proses peradilan. Kalau opsi yang D, sistem hukum secara keseluruhan bisa terganggu. Ini secara keseluruhan. Walaupun ini bersifat dampak, tetapi tidak secara spesifik yang dialami apabila KY tidak melaksanakan tugas. Sehingga opsi yang C dan opsi yang D bukan menjadi jawaban. Yang terakhir, setiap putusan hakim tidak sesuai dengan ketetapan. Nah, ini juga bersifat secara khusus terkait dengan hakim. Kita simpan. Di mana dari 5 opsi yang ada, teman-teman, kita menyisakan 2 opsi yang sekiranya mendekati. Tetapi kita harus memilih, teman-teman. Inilah menjadi kebingungan dan keresahan dari peserta SKD CPNS dan kedinasan di tahun 2024 karena tingkat kemiripannya yang sangat tinggi. Sekali lagi, TWK itu harus dipahami konsep dasarnya. Opsi yang terbaik itu adalah bukan berkaitan dengan putusan hakim, tapi fokus kepada perilaku tidak pantas dari hakim. Jadi lebih kepada kode etik. Maka dari itu opsi terbaiknya adalah bukan opsi yang I, tapi opsi yang B, teman-teman. Karena berdasarkan pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar kita, itu sudah jelas menyatakan bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Itu sebagai kata kuncinya. Jika KY tidak menjalankan tugas ini, maka potensi untuk terjadinya perilaku tidak pantas di kalangan hakim akan meningkat karena tidak adanya pengawasan yang cukup. Maka dari itu sekali lagi fokus kepada perilaku dari hakim itu sendiri. Opsi yang tepat opsi yang B. Lanjut soal berikutnya, ini berkaitan dengan soal pilar negara implementasi dari sila-sila Pancasila. Ini merupakan tipe soal TWK yang dikerjakan oleh peserta di tahun kemarin, di mana ada pernyataan 1 sampai dengan pernyataan 5. Kita diminta untuk memilih, teman-teman. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut yang merupakan pengamalan sila kelima Pancasila dapat ditunjukkan pada nomor, kita harus memahami 45 butir nilai-nilai Pancasila. Kalau kita analisis satu persatu, mulai dari pernyataan yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini apakah sila kelima ataukah sila yang lain? Terkait dengan memaksakan kehendak, itu bukan sila yang kelima, teman-teman. Tapi sila yang keempat, ini berkaitan dengan proses berpendapat atau dalam proses menyampaikan keinginan. Ini bukan sila kelima, tapi sila keempat. Lanjut berikutnya, pernyataan nomor 2, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Ini berkaitan erat hak milik untuk tidak merugikan kepentingan umum, ini berkaitan dengan sila yang kelima. Suka bekerja keras juga sila yang kelima, teman-teman. Menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, ini juga sila yang kelima. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, ini juga sila yang kelima, teman-teman. Maka dari itu, dari pernyataan 1 sampai dengan 5 yang merupakan pengamalan dari sila yang kelima kecuali pernyataan yang pertama. Sehingga yang termasuk sila yang kelima 2, 3, 4, dan 5. Opsi terbaik adalah opsi yang B. 2, 3, 4, dan 5. Karena sekali lagi, pernyataan yang pertama tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain lebih sesuai dengan sila yang keempat Pancasila. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Berkaitan dengan materi nasionalisme. Diskusi antara Soekarno, Hatta, dan Supomo ini mengenai bentuk negara memberikan pengaruh dalam sejarah Indonesia. Mereka mempertimbangkan apakah negara kesatuan, negara federal, ataukah integral yang tepat untuk Indonesia merdeka. Dari proses ini, teman-teman, kita diminta untuk
menganalisis, kita bisa belajar bahwa perbedaan akhirnya disepakati dengan memilih bentuk negara kesatuan. Di sini sebagai kata kunci, teman-teman, bahwa perbedaan akhirnya disepakati untuk memilih bentuk negara kesatuan. Apa yang dapat kita teladani dari keputusan ini? Silakan teman-teman pejuang NIP tahun 2025 untuk memilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Kalau kita cermati secara sekilas, semua bersifat masuk akal, bersifat baik. Tapi kita pilih jawaban yang terbaik dari perbedaan kemudian disepakati dengan memilih bentuk negara kesatuan. Coba kita analisis bersama, teman-teman. Opsi yang A, gagasan negara kesatuan lebih baik karena sudah sejalan sejak 1928, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda yang mencerminkan adanya keinginan untuk membentuk negara kesatuan. Dalam proses Sumpah Pemuda belum dibahas ya teman-teman, walaupun ada kesatuan, tapi bentuk negara belum menjadi pembahasan di dalamnya. Karena ketika Sumpah Pemuda fokusnya adalah beranah air satu, kemudian berbangsa dan berbahasa. Terkait dengan bentuk negara kesatuan, itu belum menjadi pembahasan secara khusus. Sehingga opsi yang A bukan menjadi jawaban. Berikutnya opsi yang B, yang dapat kita teladani adalah para tokoh bangsa menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Ini juga bersifat baik ya teman-teman, bagaimana keputusan dari perbedaan ya, tidak dominan kepentingan pribadinya, tapi menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, sehingga bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, di mana keputusan yang diambil adalah bentuk negara kesatuan. Kita simpan teman-teman opsi yang B. Berikutnya opsi yang C, keluasaan wilayah dan keragaman karakteristik setiap wilayah dari berbagai aspek ini menjadi pertimbangan tokoh pendiri bangsa dalam menentukan bentuk negara. Opsi yang C juga bersifat baik ya teman-teman. Tetapi yang dapat kita teladani bukan berkaitan dengan keluasan dari wilayah dan keragaman karakteristik setiap wilayah. Tetapi apa yang dapat kita terapkan dan dapat kita wariskan dari semangat para tokoh tersebut. Sehingga opsi yang C juga bukan menjadi jawaban. Berikutnya opsi yang D, peristiwa Sumpah Pemuda mencerminkan adanya keinginan untuk negara kesatuan. Hati-hati teman-teman. Di soal nomor 5 bukan kita membahas Sumpah Pemuda, sama seperti opsi yang A. Sumpah Pemuda itu membahas 3 ikrar, bukan terkait dengan bentuk negara kesatuan. Sehingga opsi yang D bukan menjadi jawaban. Terakhir, opsi yang E, pendapat negara persatuan pasti lebih tepat karena sesuai komitmen kebangsaan untuk berbangsa satu, beranah satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sama seperti opsi sebelumnya bahwa di soal nomor 5 bukan membahas berkaitan dengan Sumpah Pemuda, teman-teman. Tapi kita membahas berkaitan dengan bagaimana perbedaan pendapat dari ketiga tokoh, Soekarno, Hatta, dan Supomo, tapi disepakati dan dilaksanakan keputusan tersebut dengan memilih bentuk negara kesatuan. Maka dari opsi yang ada, opsi yang terbaiknya adalah opsi yang B. Para tokoh bangsa menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Karena meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda, mereka sepakat untuk memilih negara kesatuan demi keutuhan dan kebaikan negara. Para tokoh pendiri bangsa atau founding father itu sudah menunjukkan sikap mengajarkan kepada kita pentingnya menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi demi mencapai persatuan dan tujuan nasional. Sekali lagi, opsi yang tepat sebagai bentuk yang harus kita teladani dari keputusan inilah opsi yang B. Baik teman-teman, kita sudah berada pada penghujung video kali ini. Seperti biasa, kami ingin mengajak teman-teman untuk berpartisipasi aktif untuk latihan soal. Silakan teman-teman cermati soal tugas ini, kemudian silakan dipilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Jika sudah memiliki jawaban yang terbaik versi teman-teman, silakan tulis jawaban tersebut pada kolom komentar, disertai juga dengan alasan. Baik teman-teman, pejuang NIP di tahun 2025,
Ini merupakan video pertama kami di tahun 2025 sebagai persiapan awal kami bagikan kepada teman-teman untuk menambah semangat dan antusias dari teman-teman untuk belajar mempersiapkan diri untuk menghadapi CPNS dan kedinasan di tahun 2025 ini. Sekali lagi, tetap dukung channel ini terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, jangan lupa di like, share, sehingga banyak teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Tetap semangat latihan soal, sampai berjumpa di video kami berikutnya, terima kasih.